Selamat siang buat semuanya. Saya di sini mau memberikan videonya dari Ahmad Khosinuddin tentang pemaparan dari kritikan mahasiswa mantan BEM UGM. Siapa namanya itu? Mantan BEM UGM. Di sini saya akan memaparkannya, bukan memaparkan, mendengarkan dari pemaparannya Ahmad Khosinuddin. Kita jangan lama-lama, cekidot. Wabarakatuh. Malam ini coba kita akan ulas sebuah informasi dan kita nanti akan membedakan apa sih yang dimaksud kritik dan bagaimana menyampaikannya. Juga kita akan mendefinisikan apa itu pengkritik, termasuk apa itu penjilat. Ada baiknya kita lihat video yang belakangan video ini ramai diperbincangkan di sosial media karena video ini memberikan kritik, tetapi kritik yang tidak disampaikan kepada pejabat publik. Kritik kepada seseorang yang justru sedang fokus mengkritisi pejabat publik. Kritik dari seseorang yang tidak pernah mengakses anggaran negara. Kritik terhadap seseorang yang orang itu tidak pernah merugikan keuangan negara. Kritik terhadap seseorang yang orang itu terlepas dengan gayanya justru ingin memperbaiki negeri ini. Karena mencintai negeri ini, dia melakukan kritik terhadap penguasa di negeri ini. Nah, kita lihat bagaimana cara orang yang mengkritik pengkritik lainnya. Kita saksikan saja videonya berikut ini. Bakal heboh. Astagfirullah, salah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini, Astagfirullah. Sorry, ada kesalahan teknis. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Tio Arianto, saya ini Adiaksa Daud, Menteri Negara Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009. 5 tahun saya menteri. Sebelumnya saya KNPI, sebelumnya saya HMI, sebelumnya saya seperti kamu sama saya ketua Senat Mahasiswa, kamu ketua BEM kan? Tapi saya belum pernah kasih statement, walaupun 10 tahun saya tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu, dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan, Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min dzalik. Kenapa kamu ngomong begitu? Ya boleh begitu ya, kalau kamu orang Islam. Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh datang kepada Fir'aun dengan kata-kata qaulan layyinan, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Tidak ada kata seperti ini apalagi di media sosial. Dan saya belum pernah kasih statement menanggapi siapapun pernyataan di Republik ini sejak saya berhenti dari menteri. Hari ini baru saya ngomong, karena saya kesal melihat kamu, dan walaupun sebelah kamu itu tertawa-tawa, saya gak suka dengan sikap kamu seperti itu. Kasihan, kamu pada mulai saya simpatik. Kritik pemerintah oke, kita mengkitakan, jangan mengkaukan, oke. Tapi kata ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah, istighfar kan. Coba kalau bapakmu digituin sama orang, saya belum dapat kucing, namanya sama dengan nama bapak aku, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati gak kamu? Sakit hati gak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumur dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya, karena kepala negara saya pun sejak beliau jadi presiden tidak pernah ketemu beliau, sampai hari ini nggak pernah. Jangan kau pikir macam-macam. Saya ikhlas hidup demi Allah. Saya katakan ini tidak ada sponsor dari mana-mana. Saya dari suara hati saya sendiri. Karena pagi-pagi habis sholat subuh saya lihat seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, itu harus diberitahu. Saya dosen, ya. Saya nggak pernah lihat mahasiswa protes seperti kamu seperti ini, kata-kata kasar sekali. Jangan jumawa kamu, Tio. Kasihan kamu masih muda, ya. Istighfar. Istighfar ya. Jangan ulang lagi kalau seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kritikan dari Adiaksa Daud yang ditujukan kepada Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, tapi sekarang sudah tidak lagi ya, Tio Ardianto, ini kan berkaitan dengan analogi cerita yang sifatnya juga imajinatif ya. Bahkan Tio sudah memberikan semacam disclaimer ya, bahwa apa yang dia ceritakan adalah fiktif. Ini berkaitan dengan kritik menggunakan ungkapan majazi atau kiasan atau satire begitu. Nah, untuk melihat langsung ya videonya, apa sih sebenarnya yang dipersoalkan oleh
Adiaksa Daud yang mentereng itu ya, pengalamannya di organisasi, bahkan terakhir menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita lihat ini loh yang membuat Adiaksa Daud meradang karena Prabowo Subianto dianggap telah dilecehkan oleh seorang Tio Ardianto. Kita cek seperti ini nih. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama, itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabodo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi, nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Karena sakitnya sudah di level komplikasi. Jadi itu tadi ya, kritikan Tio Ardianto, ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang kemudian direspon dengan bahasa yang menurut saya juga metaforanya terlalu tinggi, seolah-olah seorang Tio telah melakukan suatu dosa yang luar biasa, dan dosa itu dilakukan kepada orang yang korbannya juga masif gitu. Sepertinya Tio ini orang yang melakukan dosa memakan anggaran negara yang menyebabkan seluruh rakyat kesulitan hidupnya. Sepertinya Tio ini dosanya melebihi dosanya Dadan MBG. Sebenarnya Tio ini dosanya dianggap melebihi dosanya Lodewijk Pusung, atau bahkan Tio ini dosanya melebihi dosanya Sony Sonjaya yang telah menghabiskan anggaran negara untuk korupsi dengan program makan bergizi gratis, dan menurut Jaksa Agung bahkan 3 orang ini dapat setoran per hari 1 miliar rupiah. Baik, kita dudukkan persoalannya satu per satu. Yang pertama, kritik itu menjadi objektif manakala seseorang yang mengajukan kritik itu tidak hanya pada satu pihak yang sedang mengkritisi pihak lainnya, tetapi kepada kedua belah pihak. Misalnya dalam konteks pemerintahan, sampai hari ini kita belum pernah mendengar kritikan seorang Adiaksa Daud terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kendati kita sudah terlalu banyak melihat anomali bahkan kontradiksi kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto yang dampaknya tentu mengimbas kepada seluruh rakyat. Yang paling kita bisa lihat langsung dampaknya merusak itu adalah program makan bergizi gratis, di mana program ini ternyata hanya membakar anggaran negara. Satu hari nyaris 1,5 triliun rupiah dibakar, padahal pada saat yang bersamaan anggaran kesehatan mengalami defisit 2 triliun per bulan. Semestinya kalau anggaran ini dialihkan untuk anggaran kesehatan menutupi defisit BPJS yang 2 triliun per bulan, tentu anggaran ini jauh berlimpah dan jauh lebih bermanfaat ketimbang untuk program MBG yang diketahui hari ini dikorupsi oleh pejabat-pejabat tinggi di MBG. Atau setidaknya ketika ada kenaikan dolar terhadap rupiah atau terpuruknya rupiah terhadap dolar, kita juga tidak pernah mendengar Adiaksa Daud bicara dan memberi kritik atau masukan kepada pemerintah tentang bagaimana mengelola ekonomi, mengelola moneter, mengelola fiskal kita, bagaimana agar rakyat jangan hanya dijadikan objek penarikan pajak, bagaimana agar sumber daya alam kita yang melimpah, yang menurut ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga negara tidak perlu menarik pajak, sehingga
seluruh sumber daya alam yang hari ini dikuasai oligarki, baik itu dalam bentuk tambang yang melimpah, hutan yang kaya raya, kemudian laut yang luas, itu bisa memberikan benefit bagi penyelenggara pemerintahan, bisa menjadi sumber fiskal. Tidak ada. Lalu tiba-tiba tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba seorang Adiaksa Daud mengkritik Tio Ardianto yang padahal oleh Tio sendiri, apa yang dia sampaikan tadi sudah diberikan disclaimer. Ini kalau mengutip kisah sinetron zaman dulu, ini kalau ada kesamaan cerita hanya kebetulan dan ini hanya fiksi belaka. Memang dalam konteks komunikasi politik begitu ada bahasa langsung, dan dalam konteks kritik tak langsung ada juga istilahnya bahasa kinayah, bahasa majazi, bahasa satire, bahasa sarkasme. Dan Tio memang memberikan analogi tentang kondisi negeri ini, negara ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto seperti kucing yang sedang kena penyakit akut begitu, dan kemudian Tio berusaha untuk menyelamatkan kucing itu, dan setiap Tio memberikan salep dalam rangka untuk mengobati kucing tersebut karena motif kasih sayang seorang Tio kepada kucing tersebut melawan bahkan mencakar Tio. Dan memang karena ketika kulit kucing itu diolesi salep itu akan terasa perih, dan memang obat itu pada mulanya ya terasa pahit, perih, tapi tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Nah, memang ada masalah di konteks pemberian nama yang menurut Adiaksa Daud itu diminta oleh Tio istighfar dan minta agar Tio menganalogikan jika itu terjadi pada dirinya, jika itu terjadi pada ayahnya. Jadi ketika Tio Ardianto menyebut nama kucingnya dengan nama Prabodoh Subiantolol. Dan memang ini menjadi khasnya seorang Tio ya, bukan hanya soal Prabodoh Subiantolol. Sebelumnya Tio juga membuat akronim yang singkatannya berbeda dengan apa yang dipahami publik, tapi dengan sarkasme atau satir yang diberikan Tio itu publik jadi paham makna daripada singkatan itu, jadi lebih mudah untuk memahami kritikan yang disampaikan oleh mantan ketua BEM UGM ini. Misalnya ketika MBG itu disebut sebagai program makan bergizi gratis, Tio memberikan satir bahwa MBG hakikatnya bukan makan bergizi gratis, tetapi maling berkedok gizi. Dan hari ini terbukti ketika ada 3 petinggi dari Badan Gizi Nasional ditetapkan tersangka, dan sekarang sudah bertambah 2 lagi. Satu di pengadaan listrik begitu, satunya lagi saya kurang tahu, yang jelas sudah ada 5 tersangka. Ini kan menjadi konfirmasi bahwa oh iya benar memang MBG itu menjadi maling berkedok gizi. Maling-malingnya hari ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Yang kedua misalnya ketika Tio Ardianto membuat ungkapan lain untuk akronim SPPG. Sebenarnya kan SPPG itu normanya adalah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi, atau bahasa masyarakat ini catering-cateringnya lah gitu. Tapi Tio kemudian membuat ungkapan satire yang menyebut SPPG itu sebagai Satuan Penjilat Prabowo Gibran gitu. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa orang-orang yang punya SPPG tidak mungkin akan mengkritik Prabowo Gibran. Pasti mereka mengambil posisi untuk terus menyanjung. Bahkan kalaupun ada kekurangan, mereka paling tidak mendiamkan kalaupun tidak ikut mengkritik. Nah, di sini penting kemudian kita berpikir, lalu kenapa seorang Tio dianggap melakukan satu tindakan menghina kepala negara gitu. Nah, saya pikir ada 2 hal yang berbeda ya. Pertama dari sisi lembaga atau institusi, yang kedua dari sisi pribadi. Dari sisi lembaga, apakah jabatan itu presiden, menteri, apakah itu jabatan pejabat anggota DPR, DPRD, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah organ person, naturalek person ya, atau badan subjek hukum alami ya, yang punya pikiran, perasaan. Tapi itu adalah person ya, badan hukum yang bersifat institusi yang memang dia punya pertanggungjawaban hukum tetapi tidak punya perasaan hukum. Yang namanya jabatan itu bisa digantikan siapapun, dan jabatan itu tidak memiliki rasa, sehingga lalu apa yang dipersoalkan gitu oleh jabatan itu. Yang kedua, kalau itu terhadap pribadinya seorang Prabowo Subianto, ada 2 hal yang patut kita dalami. Pertama, apakah kemudian
ungkapan Prabowo Subiantolol itu memang ditujukan kepada Prabowo